Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Gontor TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini bergabung lagi dengan kami di program CS Discussion Series. Ya, telah hadir bersama-sama kita Al-Ustadz Dr. Mufti Afif LCMA. Kaifahal Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Kepala Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana literasi zakat dan wakaf di Indonesia. Secara mendasar, beberapa mungkin sudah diketahui halayak ramai atau masyarakat tentang bagaimana zakat dan wakaf itu dalam implementasinya. Nah, pada siang hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana zakat dan wakaf itu mulai dari bahasa, kemudian praktek, bahkan potensi zakat dan wakaf itu sendiri bisa terrealisasi di Indonesia. Ya. Silakan, Zat. Baik, pemirsa Gontor TV yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa diskusi di sini terkait dengan potensi ya yang tadi dipertanyakan zakat dan wakaf. Namun sebelum kami menjelaskan potensi tersebut di Indonesia, kita perlu definisi dulu, tadi juga dipertanyakan ini apa perbedaan zakat dan wakaf gitu kan. Baik, secara bahasa kalau zakat itu artinya suci atau mensucikan, atau juga bisa artinya tumbuh dan berkembang. Ini zakat. Nah, secara istilah zakat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang muslim, orang mukmin ya, yang sudah mengaku dirinya beriman pada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah. Ini melakukan donasi yang wajib. Ya, kenapa? Karena zakat merupakan bagian daripada rukun Islam, wajib dikerjakan oleh semua orang muslim. Nah, siapa saja yang melakukannya? Yaitu orang yang memiliki harta yang tumbuh dan berkembang. Nah ini tadi, karena hartanya tumbuh. Berarti orang kaya, tumbuh, berkembang. Tujuannya apa? Untuk mensucikan atau membersihkan baik jiwa maupun hartanya. Karena bisa jadi di saat seseorang melakukan mencari rizki dari Allah, ternyata rizki atau harta itu bercampur dengan hal-hal yang subhat. Kan bisa jadi ya, karena kadang-kadang sadar atau tidak sadar ternyata harta ini ada hal subhatnya gitu. Terlebih ternyata ada hal yang diharamkan bercampur dengan riba contohnya. Maka di sini perlu sekali untuk dizakati, disucikan, dibersihkan. Nah, yang dibersihkan ternyata jiwa dan harta orang mukmin tersebut. Ini adalah zakat. Kemudian wakaf. Kalau wakaf secara bahasa artinya adalah menahan atau berhenti. Artinya menahan. Yang dimaksud menahan itu apa? Harta yang dilakukan, yang didermakan oleh seorang muslim. Ini bukan wajib tapi sunnah hukumnya. Didermakan, pokok harta yang disedekahkan atau yang didermakan tadi ini harus utuh, tidak boleh berkurang sedikit pun ya, tidak boleh hilang atau tidak boleh diberikan orang lain, tidak boleh dijual belikan, tapi harus utuh. Karena status yang diberikan hartanya ini oleh si wakif, jadi orang yang berwakaf namanya wakif, itu mendermakan hartanya ke siapa? Ke seluruh umat, ke seluruh makhluk Allah gitu. Contoh, ada seseorang yang berwakaf jalan, ya, jalan raya gitu. Nah, tentu yang lewat jalan raya ini nggak cuma manusia. Kadang ada sapi gitu ya, ada kuda, ada kendaraan lain, bahkan ada hewan-hewan kecil yang lewat jalan ini. Nah, selama jalan itu dimanfaatkan, maka dia memberikan nilai pahala bagi wakifnya, orang yang berderma. Nah, harta jalan tadi ini tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diwariskan ke anak keturunan. Itu keturunan siapa? Keturunan orang-orang yang memakai jalan ini. Kenapa? Karena status harta yang diwakafkan sudah milik Allah. Jadi milik semua makhluk Allah gitu.
Jadi ada amanah yang besar bagi wakif ya, amanah besar yang diberikan wakif kepada nazir. Nazir itu siapa? Pengelola aset wakaf. Jangan sampai harta wakaf itu berpindah tangan kepemilikan ya ke orang lain gitu. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat ya langsung habis gitu ya. Tidak perlu diproduktifkan ya, tidak perlu dijaga, di wet atau di apa ya, diawetkan gitu ya. Dipelihara tidak perlu. Karena memang tujuannya adalah untuk langsung membantu orang-orang duafa. Ada 8 asnaf ya yang harus ditopang atau disantuni dari harta zakat, yaitu ada fakir miskin, kemudian ada mu'alaf, kemudian ada amil itu sendiri, kemudian ada fisabilillah, ada apa itu? Rikop itu adalah hamba sahaya ya, budak. Kemudian ada gharim itu yang terlilit hutang itu. Kemudian apa? Ibnu Sabil ya, Ibnu Sabil. Nah, ini untuk zakat. Tapi kalau wakaf tidak demikian. Wakaf seluruhnya umat manusia atau hamba Allah, bahkan hewan itu juga bisa mengambil manfaat daripada harta wakaf. Nah, itu pengertian antara zakat dan wakaf. Baik. Kemudian bagaimana setelah kita mengetahui tadi mulai dari pengetahuan dari bahasa, kemudian prakteknya, mungkin antum ada sumber-sumber penelitian bagaimana potensi zakat dan wakaf itu di Indonesia? Baik, potensi wakaf di Indonesia dan zakat itu besar sekali ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan tadi tergambar umat muslim di Indonesia itu mayoritas ya. Bahkan disebutkan 86% itu muslim ya, dari populasi sebanyak 278 jutaan gitu ya. Nah, kemudian di antara kaum muslimin ini ada yang kaya-kaya juga ya. Yang kaya-kaya banyak. Kalau seandainya umat muslim yang kaya ini sadar dengan zakat, tentu orang-orang fakir miskin atau 8 asnaf yang kami sebutkan tadi, penerima manfaat dari zakat itu bisa terpenuhi gitu. Kenapa? Ada mu'alaf yang kemudian dia sudah kaya sebenarnya, tapi kenapa kok masih masuk di golongan penerima zakat? Hal ini untuk mengokohkan, menguatkan keimanannya ya. Karena ternyata saudara saya yang seiman juga menyantuni, peduli. Nah, gitu. Karena kadang-kadang orang yang mu'alaf itu biasanya sama keluarga yang aslinya, keluarga yang masih belum mu'alaf, itu mereka diusir, bahkan tidak ditinggali harta kekayaan sedikit pun. Gitu. Sehingga dia mulai dari nol. Lalu siapa yang bertanggung jawab dengan mu'alaf yang seperti ini? Ya tentu kaum muslimin, ya sebagai saudara seiman. Nah, santunannya dari mana? Dari dana zakat. Nah, kalau seandainya umat muslim itu sudah peduli dengan 8 asnaf ini, tentu ya potensi, jadi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang-orang yang lemah itu potensinya akan tidak ada, kesenjangan itu tidak akan ada gitu ya. Justru akan ada pemerataan kesejahteraan. Nah, itu kalau ternyata orang kaya peduli. Tapi ternyata orang di antara yang kaya-kaya ini kurang peduli contohnya. Kalau seandainya kurang peduli, maka disinilah ada hukum atau syariat wakaf. Nah, yang melaksanakan wakaf nggak harus kaya. Ya, orang-orang yang berkecukupan asal memiliki rezeki kemudian dia berwakaf, apalagi di Indonesia sudah diatur undang-undang wakaf di tahun 2004 itu diluncurkan undang-undang wakaf ya, bahkan wakaf uang itu sudah dibolehkan. Berarti wakaf dengan sejumlah 100.000 itu sudah boleh. Bayangkan kalau seandainya satu orang nih, kan orang Indonesia tadi sejumlah 278 ya populasinya. Kemudian yang muslim 236 juta. Katakan hanya 1 juta saja masyarakat muslim. 1 juta saja yang berwakaf. 10.000 saja dalam 1 tahun. Nah, 10.000 itu dikalikan 1 juta itu sudah 10 miliar. 1 tahun, 10.000. Nah, siapa yang mau berwakaf 10.000? Itu kan sangat ringan sekali. Bahkan yang nggak mampu saja mungkin bisa mengatakan, mampu lah 1 tahun sekali 10.000. Itu sudah terkumpul 10 juta. Nah, kalau seandainya yang berwakaf
Iya, betul nggak? Mohon maaf ya nanti. 10 juta ya. 10 juta itu dengan 1.000. Kalau seandainya 100 juta, 100 juta orang yang dia berwakaf 10.000. 100 juta 10.000. Wah, itu sudah terkumpul, bentar ya saya hitung ya. 1 triliun 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun itu 1 triliun. Kalau 100 juta ya, 100 juta masyarakat Indonesia. 100 juta masyarakat Indonesia. Tapi kalau dibalik, 1 juta masyarakat kemudian berwakaf 100.000 1 tahun. Ya itu sama, 1 triliun kira-kira terkumpulnya. Bayangkan kalau mereka berwakafnya 500.000 atau 1 juta, sekali 1 tahun 1 juta. Itu potensinya lebih besar gitu. Bayangkan kemudian bisa membeli rumah sakit, membangun rumah sakit baru, membangun lembaga pendidikan baru, membangun kelas, atau kemudian memberikan beasiswa masyarakat Indonesia yang nggak mampu, memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat yang nggak mampu dari harta wakaf yang dikembangkan, gitu ya, yang dikembangkan, lalu hasilnya untuk menyantuni mereka, itu potensinya sangat luar biasa. Berarti sangat luar biasa sebetulnya. Dengan penduduk Muslim terbesar di dunia itu korelasinya dengan potensi zakat dan wakaf di Indonesia ya. Betul, betul. Nah, setelah kita mengetahui tadi potensi zakat dan wakaf di Indonesia, saya ingin meng-highlight tentang kesejahteraan tadi. Bagaimana potensi yang sangat luar biasa, potensi yang sangat besar ini berdampak kepada kesejahteraan di Indonesia, Ustaz. Karena sama-sama kita ketahui dengan potensi yang besar itu tadi, ternyata Indonesia masih termasuk negara yang berkembang, Ustaz. Belum termasuk negara maju begitu. Bagaimana kita mengkorelasikan antara potensi tersebut dengan kesejahteraan? Baik, kalau kita definisikan kesejahteraan terlebih dahulu ya, kesejahteraan itu berarti sudah menurunnya tingkat kemiskinan. Artinya orang yang miskin sudah semakin kecil dari yang banyak. Tapi kalau banyak orang yang miskin, ya itu berarti nggak sejahtera. Kalau sudah menurun angka kemiskinan, ini berarti sudah menunjukkan pada tingkat sejahtera. Kalau sudah kemiskinan berkurang, tentu tingkat kriminalitas juga berkurang, gitu ya. Kenapa? Karena masyarakatnya merasa dapat income, dapat pekerjaan, gitu. Kemudian kesejahteraan di Indonesia ini tidak hanya dari satu faktor ekonomi saja ya, tapi salah. Jadi kesejahteraan di Indonesia itu indikatornya banyak. Ada pendidikan, kemudian ada kemiskinan itu sendiri, kemudian ada kesehatan, ya. Kemudian ada taraf pola konsumsi, kemudian ketenaga kerjaan. Kalau banyak yang menganggur, ini berarti juga menunjukkan tidak sejahtera. Dengan adanya bantuan zakat, maka orang-orang yang tadi merasa kekurangan, kurang gizi, kurang pendidikan, itu akan dibantu. Ada beasiswa, ada santunan kesehatan, bahkan mungkin dijamin kesehatan lewat BPJS contohnya, mohon maaf ini nyebut merek gitu ya, atau jaminan kesehatan yang lain gitu, itu akan terpenuhi. Kalau ternyata dari dana zakat belum mencukupi, maka bisa ditopang dengan dana yang tadi filantropi berupa sedekah, yaitu wakaf ya, yang dikembangkan kemudian disalurkan kepada fakir miskin. Bahkan bisa jadi mereka masuk rumah sakit keluar lagi itu gratis gitu. Kenapa? Karena rumah sakitnya wakaf contohnya kan gitu ya. Nah, itu hubungan daripada dana zakat dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, semoga dengan potensi zakat dan wakaf yang sangat luar biasa ini Zat, mempunyai dampak lah terhadap kesejahteraan yang ada di Indonesia. Zat. Ya, kemudian yang terakhir Zat, mungkin mungkin bisa memberikan contoh Zat, apa yang sudah dilakukan oleh Gontor terhadap zakat dan wakaf ini supaya memang Gontor ini menjadi role model bagaimana keberlangsungan zakat dan wakaf itu.
Baik, kalau di Gontor ini adalah lingkungan pesantren ya, Ustaz ya. Jadi di sana ada kiai, ada guru, kemudian ada santri gitu ya, kemudian ada wali santri. Nah, di Gontor ini adalah sebuah lembaga pendidikan pesantren yang tujuannya nanti mendidik bagaimana generasi masyarakat yang akan datang ini menjadi orang yang senantiasa berderma. Maka banyak sekali nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di Gontor. Secara khusus adalah ikhlas, termasuk ikhlas memberi. Nah, kita di Gontor ini dididik saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka membantu saudara kita yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Contoh, kalau seandainya ekonomi orang tua ternyata belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan putrinya di pesantren, maka dari dana zakat infak yang dikumpulkan oleh kiai, guru-guru yaitu asatid, kemudian kalau di Unida ada dosen, ya, kemudian ada juga wali santri yang mampu gitu, kemudian mau berdonasi. Nah, donasi itulah kemudian digunakan untuk membantu santri maupun mahasiswa yang tadinya tidak mampu menjadi terus melanjutkan pendidikannya dan terus bisa tinggal di pesantren. Mereka bisa makan gitu ya. Kebutuhan segala sarana prasarana terpenuhi gitu. Dan kalau di Gontor ternyata ketika kami kaji, nominal yang terkumpul dari dana tersebut itu justru dari internal, artinya dari kiai, dari guru-guru gitu ya. Kemudian juga dari teman-teman mahasiswa itu membantu. Setiap bulan mereka berdonasi. Sedangkan dari eksternal justru malah tidak banyak. Tapi meskipun dari internal ternyata luar biasa dampaknya. Buktinya bisa mengembangkan aset wakaf dan kemudian bisa membantu saudara-saudara kita besar berkelanjutan bisa melanjutkan studinya. Seperti itu, Ustaz. Ini role model miniatur masyarakat. Baik, alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan paparan dari zakat dan wakaf itu sendiri. Baik, pemirsa Gontor TV sekalian, itu mungkin semoga pemaparan yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Mufti Afif LCMA tadi menjadi pengetahuan bagi kita semua dan menjadi motivasi atau mendorong kita sebagai umat muslim juga ikut melakukan zakat dan wakaf itu sendiri. Oke, mungkin ada closing statement kaitan dengan zakat dan wakaf itu sendiri. Baik, pemirsa Gontor TV yang berbahagia, ya. Jadi setelah kita mengkaji dan kemudian tadi disinggung bagaimana nilai-nilai Gontor yang diajarkan untuk pendidikan, kami pun mengajak kepada seluruh pemirsa Gontor TV, ayo saling berderma, give, dan give ya, beri. Apa yang kita mampu, apa yang kita punya, itu kita berikan. Kalau kita mampunya berupa doa, ya doa. Kalau kita ternyata ada sebagian dari harta yang harus kita bantukan ke orang lain, ayo kita berikan. Karena sejatinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Itu sebagai motivasi bagi kita. Karena apa? Semua ini adalah harta titipan saja dari Allah yang nantinya akan juga diminta pertanggungjawabannya. Kemarin digunakan untuk apa? Kan gitu. Maka supaya menjadi ringan tanggung jawabnya gitu, ya udah kita berikan saja untuk berderma kepada makhluk Allah yang lain untuk mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Luar biasa pemaparan dari Al-Ustadz Dr. Mufti Afif LCMA. Terima kasih Al-Ustadz Mufti Afif LCMA telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini di program CIES Discussion Series. Semoga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita dapat bertemu kembali. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.